Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saudara-saudariku yang dimanapun Anda berada, salam berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Hari ini saya ambil dalam Lukas pasal ke-8, sekali lagi, Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Perikopnya, angin ribut diredakan. Pada satu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa sebagian besar dari murid-murid Yesus, pekerjaan mereka sebelum mereka dipanggil menjadi murid Yesus adalah nelayan. Yesus sendiri dari usia 1 sampai 30 tahun sebelum Yesus melayani, papanya yang adalah Yusuf adalah seorang tukang kayu. Yesus sendiri tidak punya pengalaman, saudara, menghadapi badai. Dia mungkin tidak punya pengalaman, saudara, ketika dia ada sebagai manusia berperahu seperti pada murid-muridnya. Nah, sedangkan murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Mereka adalah nelayan, jadi mereka sudah biasa menghadapi badai. Tapi kenapa ketika kejadian ini, saudara, kita lihat bersama, murid-muridnya ketika menghadapi badai hari itu, ketika mereka bertolak ke seberang bersama Yesus, mereka sangat ketakutan. Sehingga firman Tuhan mengatakan mereka dalam bahaya. Mereka takut tenggelam, kemudian mereka membangunkan Yesus, kemudian Yesus menghardik angin itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa murid-muridnya begitu ketakutan, padahal murid-murid ini sebagian besar daripada mereka adalah nelayan. Berarti saudara, angin ribut yang mereka hadapi hari itu, badai yang mereka hadapi hari itu, Alkitab menjelaskan itu berbahaya bagi mereka. Ya, bahaya. Jadi angin dan angin ribut yang mereka hadapi hari itu adalah angin ribut dan badai yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Mereka sudah pernah menghadapi badai dalam pekerjaan mereka sebagai nelayan, tapi hari itu mungkin saudara, badai yang mereka hadapi adalah badai yang tidak pernah mereka hadapi sebelumnya. Dan mereka sangat ketakutan menghadapi badai itu sehingga mereka pikir mereka akan binasa, berbahaya bagi mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku diberkati Tuhan, hari-hari ini mungkin pekerjaan kita dalam bahaya. Mungkin rumah tanggamu dalam bahaya. Mungkin ekonomimu juga dalam bahaya. Sehingga kita juga mungkin sampai hari ini bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Dan kita memang nggak bisa mengendalikan keadaan. Tapi saudara, kita lihat murid-murid Yesus di tengah-tengah kepanikan mereka membangunkan gurunya. Mereka berteriak, memang mereka panik. Mungkin saudara juga sedang panik hari ini. Jalan yang terbaik, saudara, bagi saya dan saudara adalah memanggil nama Yesus. Berteriak kepada Yesus. Kenapa Yesus yang tidak punya pengalaman sebagai nelayan, Yesus tetap tidur tenang? Karena Yesus tahu, saudara, dia tidak akan binasa walaupun di tengah-tengah badai sebesar itu. Di tengah-tengah gelombang sebesar itu. Yesus tahu dia tidak akan binasa, saudara. Yesus tahu tujuannya, dia akan binasa di kayu salib. Dalam arti begini, dia akan mati di kayu salib. Yesus tahu, saudara, tujuan hidupnya itu seperti itu. Nah, murid-muridnya itu nggak mengerti hal itu. Sehingga, saudara, ketika Yesus akhirnya menghentikan badai, menghardik badai itu, sehingga danau itu jadi sangat tenang, bukan karena Yesus ikut takut dengan murid-muridnya, tetapi karena dia ingin menenangkan murid-muridnya di tengah-tengah badai seperti itu. Saya ingat sekali ada sebuah pengalaman saya yang sangat berharga, yang memang ada kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Saudara, satu kali ketika, ini sudah lama sekali kejadiannya, ketika saya naik pesawat dari satu kota, akan pulang ke Surabaya, memang pada waktu itu hujan cukup lebat, saudara. Tapi umumnya pesawat kalau cuma hujan, kalau dia mau take off, biasanya pesawat tetap take off. Nah,
Ketika pesawat itu mulai naik dan awan di atas cukup gelap, saudara, dia mulai bergoyang, dan saudara tahu, tidak ada orang yang bisa mengendalikan keadaan. Siapapun kami sebagai penumpang, kami hanya bisa mempercayakan kepada pilot pada waktu itu. Nah, di samping saya, saudara, itu ada duduk seorang bapak, saudara, itu tampang, badannya besar dan kekar, saudara. Kelihatan laki banget lah dari segi penampilannya. Saudara, ketika pesawat itu bergoncang cukup hebat, saudara, dalam waktu beberapa menit, saudara, dia bergoncang cukup hebat, semua orang masing-masing mulai memanggil Tuhan. Termasuk bapak ini, saudara. Yang lucunya, saudara, saya agak takut tapi juga terhibur karena bapak itu, saudara, dia bilang begini sama di tengah-tengah pesawat yang bergoyang itu, dia bilang begini, Tuhan Allah, beta tidak maki-maki lagi, Tuhan Allah. Dan saudara tahu, satu kali pesawat itu mengalami, saya nggak tahu itu apa namanya, seperti dia jatuh gitu, satu detik itu seperti kehilangan tenaga gitu pesawatnya. Saudara, saya secara pribadi, ketika pesawat itu dia agak turun ke bawah kayak gitu, saya rasanya jantung saya tertinggal di atas, saudara. Karena saya begitu takut juga, saudara, keadaan seperti itu. Dan bapak ini, saudara, dia termasuk teriak yang paling kencang. Dan dia bilang begini, Tuhan Allah, ampun, beta tidak selingkuh lagi. Saya, saudara, walaupun saya takut mendengar bapak ini, tapi mungkin orang lain tidak mendengar bapak ini, karena semua pun berteriak masing-masing, saudara, ya, berdoa, ada yang berbahasa roh dan lain sebagainya, memanggil Tuhan dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi akhirnya kami bisa mendarat dengan baik pada waktu itu. Dari situ saya belajar, saudara, siapapun, kadang-kadang kita akan menghadapi keadaan yang tidak bisa kita hadapi, dan yang bisa kita panggil dalam keadaan semacam itu hanyalah Tuhan. Saudara, sepintar apapun kita, ada kadang-kadang sepintar apapun kita, ada kadang-kadang kita nggak bisa menyelesaikan sesuatu dengan kepintaran kita. Sehebat-hebatnya kita, saudara, ada satu kali kita akan menghadapi situasi di mana kehebatan kita tidak bisa menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi. Sekaya-kayanya kita, saudara, ada satu kali saudara akan menghadapi, ternyata kekayaan saudara tidak bisa menyelesaikan. Ada aja persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, walaupun uang bisa menyelesaikan banyak persoalan. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara sedang menghadapi badai dalam kehidupan dan cukup lama. Saya ingin menceritakan sebuah kesaksian kepada saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika saya pelayanan ke suatu tempat, dan dalam perjalanan saya dari hotel menuju ke gereja di mana saya akan melayani, saya bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan, dengan istrinya, dan istrinya ini sebagai seorang profesional, saudara. Istrinya sebagai seorang profesional. Nah, di tengah-tengah badai COVID ini, saudara, yang melanda seluruh dunia dan memukul banyak kehidupan, saudara, ibu ini bercerita bahwa perusahaan yang dia kelola itu di tengah-tengah badai ini bertahan. Bahkan beberapa perusahaan yang sama saudara, jenis usahanya dengan dia, itu mulai tutup. Dia satu di antara yang tidak tutup, bahkan berkembang, bahkan bertambah, saudara. Tapi di tengah-tengah badai ini, tapi saya tanya kepada beliau, berbincang dengan beliau, dan ibu ini cerita, sebenarnya dia pernah menghadapi badai yang cukup besar dalam kehidupannya ketika dia membangun perusahaan ini, saudara. Beliau cerita awalnya beliau bekerja sebagai profesional di sebuah perusahaan selama beberapa tahun dan beliau berhasil. Sehingga satu kali ibu ini punya visi, punya keinginan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Akhirnya ibu ini keluar dari perusahaan di mana dia bekerja sebelumnya, kemudian dia membangun perusahaan sendiri bersama timnya. Dan 3 bulan pertama dia cerita kepada saya, 3 bulan pertama ketika dia membangun usahanya itu dari nol, sepertinya semuanya akan baik. Karena 3 bulan pertama, saudara, itu langsung ada hasil. Tapi saudara tahu, setelah 3 bulan itu, mulai tidak ada hasil. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak ada hasil. Sama sekali. Sampai akhirnya 1 tahun, saudara, perusahaannya tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada klien sama sekali ya, saudara, yang bisa mereka tangani selama 1 tahun. Itu nggak mudah, saudara. Mempertahankan perusahaan sudah 1 tahun dan tidak ada penghasilan apa-apa. Sehingga satu kali ibu ini berbicara dengan semua timnya dia, dengan semua profesional yang bergabung di perusahaannya. Dia memberikan pilihan kepada mereka. Oke, kalau kalian tetap mau bekerja di perusahaan ini
dengan sangat terpaksa saya akan memangkas setengah dari gaji kalian. Atau kalau kalian memang tidak terima, kalian boleh bergabung dengan perusahaan yang lain. Tapi ibu ini cerita, kebanyakan semua tim yang bekerja bersama dia, mereka begitu bersemangat, sehingga mereka memutuskan untuk bisa bersama-sama dan bersedia gajinya dipotong sebanyak 50%. Dia sering mengevaluasi apa yang salah. Mereka telah bekerja dengan keras. Mereka telah melakukan semua yang terbaik. Tapi selama 1 tahun, perusahaan itu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada pemasukan sama sekali. Saudara, tapi dia percaya, dia berdoa kalau mereka melakukan sesuatu dengan baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik walaupun tidak menghasilkan, satu kali itu akan ada hasilnya. Saudara, dan pada akhirnya setelah 1 tahun itu berjalan tanpa hasil, pada bulan berikutnya 1 tahun setelah itu, saudara, mulai ada penghasilan. Dan sampai hari ini usaha yang beliau kelola itu bertahan. Bahkan di tengah-tengah keadaan semacam ini, usahanya, ibu itu bersaksi, usahanya bahkan naik, saudara. Bahkan bertahan, yang lainnya itu banyak juga yang mulai tutup. Saudara yang diberkati Tuhan, menghadapi badai ekonomi selama 1 tahun, di mana tidak ada penghasilan, itu tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah, saudara. Tapi ibu ini bertahan, sampai dia tahu, karena ibu ini percaya, ya, semua ini akan berlalu. Saudara, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, badai yang sedang saudara hadapi, pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Selagi ada Tuhan bersama-sama dengan saudara, saudara bisa minta tolong sama Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara, bagaimana cara saudara bisa menghadapi badai di tengah-tengah keadaan semacam ini. Saudara, memang gak gampang untuk bertahan. Gak gampang. Tapi saya ingin yakinkan kepada saudara, saya telah melihat kehidupan saya secara pribadi. Saya mendengar begitu banyak kesaksian. Memang gak mudah. Kalau ada badai ekonomi, saudara, mempengaruhi ekonomi, itu bisa mempengaruhi keluarga, bisa mempengaruhi kehidupan suami istri, anak-anak, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mendorong kepada saudara. Saudara harus percaya, saudara berteriak kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus, tetaplah berdoa, sehingga saudara satu saat, Yesus akan bangun dan dia akan mengatakan kepada badai itu, diam dan menjadi tenanglah, dan saudara akan tenang pada akhirnya. Saudara, jangan keluar dari perahu. Jangan keluar dari Yesus. Jangan saudara keluar dari perahu dan saudara berpikir berakhir semua ini. Tidak, saudara. Saudara tetap perahu bersama-sama dengan Yesus dan saudara akan menghadapi semua ini seperti ibu yang saya ceritakan tadi. 1 tahun dia menghadapi badai dalam pekerjaannya. Nggak mudah saudara melewati badai itu. Sehingga ke hari-hari ini ketika saudara ada badai COVID juga melanda, dia saudara udah terlatih untuk bisa menghadapi badai. Dan saudara, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Kalau saudara hampir menyerah hari ini, saya ingin katakan kepada saudara, Yesus pun ingin bertanya kepada saudara, di manakah kepercayaanmu? Saudara, biarlah pada akhirnya saudara akan berkata seperti murid-muridnya berkata, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, ada waktunya semua ini akan berakhir.